Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping teu dislempak, ka kuping tapi teu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme ngan buahna kesemek, rame ngan jiga nu amak. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab. Rasul sebelum meninggal dunia hanya 3 yang diamanatkan. Yang pertama ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Yang kedua as-shalah, 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 salat, salat, salat. Yang ketiga an-nisa, 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 ittaqun nisa, wanita, 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 tolong jaga wanita. Hanya 3 wasiat Nabi. 1, Nabi sayang pada umatnya, makanya syafaat diberikan oleh Allah pada Rasulullah. Semoga kita mendapat syafaatnya, amin. Yang kedua salat, karena salat adalah alat mi'raj kita. Yang ketiga wanita. Kenapa Rasul menyuruh menjaga wanita? Sebab sebelum Rasul melahir ke dunia, wanita hanya dijadikan budak seks dan hawa nafsu saja. Begitu Rasul turun, wanita diangkat derajatnya. Jadi jangan coba-coba tuduh Muhammad, wah Muhammad mah justru tukang melecehkan wanita. Buktinya beliau istrinya lebih dari 4 sampai 9. Itu orang yang tidak mengerti sejarah. Kalau Anda baca antropologi budaya Arab, jauh sebelum Muhammad lahir, di Mekah itu rata-rata seorang laki-laki itu mempunyai istri 17 orang. Justru Muhammad itu mengangkat derajat wanita tidak lebih dari 9 waktu itu. Itu pun dengan berdasarkan pertimbangan. Rasul pertama nikah pada Siti Khadijah. Kenapa tidak ada perawan? Kenapa nikah pada orang tua dan sudah janda? Rasul berpikir bahwa Rasul nikah melalui strategi perjuangan Islam. Islam saat itu didesak, Muhammad dicaci. Khadijah seorang janda kaya tapi berpengaruh di Quraisy, maka ditikahilah Khadijah. Akhirnya Muhammad tidak diledek lagi. Begitu Khadijah wafat, Muhammad tidak pernah menikah dulu, tidak pernah punya istri 2-3 sebelum Khadijah meninggal dunia. Wafat Khadijah ditawari oleh Abu Bakar, maka ditikahlah putranya Abu Bakar, namanya Aisyah. Umurnya baru 9 tahun. Kenapa menikahi Aisyah? Karena Aisyah adalah wanita cerdas. Rasul butuh Aisyah untuk pengembangan Islam selanjutnya. Karena Aisyah jadi istri Nabi. Coba kita renungkan, berapa puluh ribu hadis yang keluar dari mulut Aisyah melalui Aisyah dari Rasulullah. Kita tidak akan tahu Rasul bagaimana bangun tidur. Kita tidak akan tahu bagaimana Rasul caranya berwudu. Kita tidak akan tahu bagaimana Rasul caranya tidur dengan istrinya kalau tidak ada Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis tata cara Rasul bergulat dalam kehidupannya yang bergulat dalam kehidupan yang privasi, yang pribadi. Ainut nampak mah salat katempo. Ari sare jeung pamajikan mah padahal Rasul ditemong-temong. Siti Aisyah yang suka bercerita. Tak kitu Nabi mah beda jeung ayeuna, aya nu leuwih geulis kawin karena nafsu wungkul. Rasul malempang jalan-jalan ada cewek, anaknya banyak, nu hiji lehoan, nu hiji cacingeun. Anak ibu cacing tentu bukan. Cacingeun, anu hiji ngacai, dahdir metu ilere. Nenek-nenek nu hiji ngaganong bari susuna ka temyot. Rasul nanya, subhanallah kok banyak sekali anaknya? Iya Rasul. Kemana ya itunya? Bapaknya kan meninggal dunia. Rasul waktu berperang dengan Rasul, Masya Allah, sudah menikah lagi engkau? Belum. Maukah engkau jadi istri saya? Tuh Nabi menikahi janda nu goreng patut barijeng loba anakna. Ayatnya di dia bapak-bapak udah kawin ka awewe goreng jaba loba anakna. Boro-boro lah. Jadi Rasul amat 3. Di antara amanat Rasul ada salat. Sok sarolat tara urang dia. Pak Jujun atunya osok geuning ieu sok sarolat masjidna lila anggeus. Pak Jujun eta mah lain eta mah. Kalau kita butuh dengan masjid, sok buat salat, pasti butuh dengan tempat cepat selesai. Nah sababna masjidna hese anggeus, sabab teu pati butuh karena masjidna jiga nanti. Itu suuzonnya, tapi saya tidak suuzon. Iya mah meureun urang dia mah santai ngabangunan teh ngameh loba amal we jiga nate. Bener tuh. Urang dia sok sarolat
Osok alhamdulillah Pak Jujun masjidna ge gede masjidna nu geus sianangan tujuhan mah keur naon. Tapi cek Pak Ismail mah bejana masjid di dieu mah lamun subuh mah 7 jajar. 7 baris katanya kalau subuh kata Pak Ismail, 7 orang berbaris ke belakang gitu. Yang datangnya kakek-kakek yang udah mau mati itu bawa tongkat. Ki Omot nyamper Ki Ocit. Ocit buru jaga seberang. Urang jalan subuh bisa kaburangan. Ada di masjid aki-aki salat khairu minan as-salat tamat. Baca sholawat sambil nyender di tiang, enak masjid kalau ada tiangnya. Itu rebutan ngantuk-ngantuk di situ. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Salim. Kata kakek Omot ke kakek Ocit, cid komat cid. Ki Ocit komatna bari menarin sarung sambil jalan ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prosot asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Prosot deui nah sarung teh licin-licin amat. Hayya 'alaz shalah. Bas jadi imam pelupa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum til. Inna anzalnahu fi lailatul til. Sob disentakan di tukang jadi nurut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmum ngangguk. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata makmum tul. Wa ma adraka ma lailatul tul. Malikna ari sia kena kaki-aki. Ari aing tul ku sia ditahtil. Ari aing til ku sia ditahtul. Bubar salatna. Bajujun saya suka sholat, tapi saya perasaan belum pernah mi'raj pada Allah dengan sholat saya. Can pernah ngapung abliku sholat, anger we cicing di masjid. Maaf, sholat syariat tidak bisa menerbangkan kita pada Allah. Karena dengan sholat syariat, kening kita hanya sampai di sajadah. Tarang mangan ukur tepi karena sajad. Dampaleun ngan ukur tepi karena sajad. Lutut kita hanya sampai di sajad. Kita mi'raj pada Allah bukan dengan gagaknya, tapi kata Allah wajaa biqalbim munib. Kembali pada Allah itu bukan dengan badan, karena badan hanya akan kembali ke tanah. Paling jauh di sholat badan 1000 rakaat sholat, yang namanya badan kening paling jauh dengan ukur karena sajadah. Tapi balik ke Allah munib, balik ke Allah biqalbin, dengan hati. Makanya sholat yang bisa dipakai alat mi'raj, yang pertama sholat harus bagus rukun qaulinya, bacaannya harus bagus, belajar bacaan yang bagus. Karena bacaan dalam ajaran Islam, bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Sunda. Salah dikit baca salah arti. La in syakartum, tuh lihat pakai syin, barang siapa yang bersyukur. Tapi dibaca oleh yang tidak ngerti, la in syakartum, oleh sin, barang siapa yang mabok. Makanya harus benar bacaannya ya. Makanya imam di Mekah itu imamnya juga dipilih, di SK oleh raja. Gaji imam itu Pak 150 juta kalau dirupiahkan 1 bulan. Ai dia imam sok digaji tara. Boro-boro leungisna capit lagi unggal poe diantep. Nu ngawal imam teh kolonel di Mekah mah. Perwira Pak, perwira teh urang mah letkol teh jadi dandim. Di Mekah mah lain ngawal imam. Ari di dia imam sok dikawal tara. Boro-boro imam labuh kayak dikeprokan we. Makanya bapak-bapak bisa rekeureun jadi lurah, jadi camat di dia, jadi imam, mending pindah jadi imam Masjidil Haram. Yuk didaftarkeun ku Jujun. Yuk, gede gajinya. Ngan syaratna berat, harus hafal Quran 30 juz. Allah, boro-boro. Saya mah Pak Jujun geus ngimaman 12 tahun, eta we 2 surat nu apal teh kuliah jeung kulhu. Pika sohor di pasar Kemis mah pakuliah. Di kongsi baru mah disebut lagi pakulhu. Mau kemana Pak Kuliah? Dari mana Pak Kulhu? Satu saat jadi imam, waladhdallin. Ada anak kecil di belakang sering berjamaah. Kata anak satu pada temennya, pasti kuliah. Kata temennya, enggak bakalan kulhu dia mah kuliah. Karena berantem imam spekulatif. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata anak kecil pada temennya, barunya euy. Emang baru denger fasholli rabbika wanhar. Inna lupa lagi. Kata anak kecil dari belakang, inna lillahi Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bubar salat.
Di Mekah mah ada imam idola saya, satu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Badannya besar, tidak terlalu tinggi, jenggotnya tebal, matanya tajam, suaranya melengking. Ada suaranya yang gerem, bergema, namanya Suud As-Surem. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Syekh Surem. Kalau Syekh Sudais mah badak, gendut, tapi sorana leutik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak di Mekah deh. Ibu geus ka Mekah acan? Sudah ke Mekah belum? Banyak yang sudah, banyak yang belum nih. Kenapa belum? Nggak punya duit? Nggak punya tiun? Oke, nggak apa-apa. Yang nggak punya tiun nggak usah maksain. Tapi saya mau kasih doa ya. Yang mau ke Mekah saya mau kasih doa. Mau? Biar bisa ke Mekah semuanya. Saya setuju? Pulang dari sini ibu-ibu tolong dawamkan membaca surat Al-Hajj. Apa katanya? Jadi dari sini rajin baca surat Al-Hajj ya. Kalau sudah rajin baca surat Al-Hajj belum ke Mekah, tambah lagi satu surat. Surat Ibrahim. Apalagi? Kalau pakai surat Ibrahim, surat Al-Hajj masih belum ke Mekah, tambah lagi satu surat. Surat Tanah. Ya, pasti ke Mekah. Diberi surat Tanah. Sudah. Bu, bacaan harus benar. Setelah bacaannya benar, rukun fi'linya, gerakannya harus baik. Tapi tidak cukup hanya dua. Qaulinya bagus, fi'linya bagus, belum bisa mi'raj. Kalau belum ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Rukun qalbi, hatinya harus zikir pada Allah. Sebab kalau sholatnya hatinya tidak berzikir pada Allah, badannya di sajadah, bibirnya bacaan sholat, hatinya di pasar, hatinya di kebun, hatinya di kantor. Jangankan sholat di masjid yang belum jadi ini, coba bapak sholat di depan Ka'bah. Dalam Al-Quran mereka sedang disebut sedang tidak sholat, melainkan mereka sedang bersiul dan bertepuk. Buka surat Al-Anfal. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Dan mereka sedang tidak sholat meskipun di depan Masjidil Haram. Indal baiti, dalam Quran ayat Baitil Haram, illa muka'an, kecuali mereka sedang bersiul, watasdiatan, dan mereka sedang bertepuk. Saya ke Mekah, alhamdulillah, mohon doa semoga selamanya. 1 tahun 2 kali saya ke Mekah. Kalau saya di Mekah sedang tawaf, itu saya suka lihat orang mencari orang yang sholat sambil bersiul. Sampai detik ini saya belum menemukan orang sholat sambil bersiul, Pak. Nggak ada yang begini, maaf. Allahu Akbar. Nggak ada. Ibu-ibu kok kayak tahu aja lagu itu, tahu, Bu? Lagu siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ini yang homeli. Sekarang memang dunianya udah berubah sih ya. Jangan kan nenek-nenek udah jelas, anak kecil udah pada tahu semuanya. Coba anak kecil jawab. Hei, adik-adik jawab. Yang nggak jawab bodoh sih di sekolahnya. Jawab jin dan nggak kedengaran. Yang keras. Nu nyeri huntu sih nu tengah jawab so. Jin dan pinter mau nyeri huntu mun pinter mah. Tuyul dan pinter. Tak gitu, eta budak pinter. Inilah dia calon anak-anak soleh di Kongsi Baru.
Nyanyi. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik, kan ku jadikan kau yang terindah dalam, namun takkan mudah meninggalkan jejak. Telah terukir abadi sebagai kenangan yang pinter. Eta teh Pak boro-boro budakna ini huntuna tinggal hiji tarina. Satu lagi, lelaki buaya darat untung tebucat. Coba tulikan, ulsiru fil ardi fanzuru kaifa kana. Inilah dia generasi-generasi mendatang di kongsi baru. Bagaimana prihatin ya, sudah berubah. Baik, saya balikan lagi. Nanti saya cerita tentang bagaimana supaya anak kita jadi soleh. Kalau saya diundang lagi ke sini, saya cerita tentang itu nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang mau dikaliguskan atau kemun kadirek ngomong dari naon, ajengan biarkeun modal. Kan itu bagian dari strategi dan taktik kiai itu. Gak ada yang sholat begini. Allahu Akbar. Terus kiai. Tidak ada. Tapi di Quran ada. Wa ma kana salatuhum indal baiti, dan sedang tidak salat mereka meskipun di depan Ka'bah, di Baitullah, illa mukaan, kecuali mereka bersiul, wa tasdiatan, dan mereka bertepuk. Ternyata yang bersiul bukan bibirnya, yang bertepuk bukan tangannya, tapi hatinya. Berangkat dari pasar Kemis pergi ke Mekah, ngajual sawahna payu jadi Haji Wahyu. Halamana digusur jadi Haji Mansur. Ngajual imah jadi Haji Halimah, hasil jual beli rumah. Datang ke Mekah, begitu sampai di Mekah, sholatlah dia di depan Ka'bah. Matanya melotot ke Ka'bah, sampai ada orang ngomong begini, nyaan cenajang aya nama akang teh sholat teh. Berarti kamari mah teu nyaan. Kenapa disebut beneran sholatnya? Karena kelihatan Ka'bahnya kelihatan. Biasa di pasar Kemis tidak ada mustaqbilal Ka'bah. Padahal di Mekah mustaqbilal Ka'bah ada Ka'bah di depan mata. Majar teh. Nah, kalau ini baru sholat beneran. Berarti kemarin nggak beneran sholatnya. Begitu sholat depan Ka'bah, Allahu Akbar, gerakannya gerakan sholat, bacaannya bacaan sholat. Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira. Bibirnya bagus, gerakannya hebat, cuman sayang hatinya balik lagi ke kongsi baru. Meskipun sholat di depan Ka'bah, kalau hatinya ada di kongsi baru, sholat di sana tetap saja terancam neraka wel. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata orang yang tidak suka sholat teh, tuh kan kata gua juga, mending kayak gua aja nggak sholat, kan sama-sama neraka. Lu sholat aja neraka, gua neraka. Saya jawab, yang sholat saja kebagian neraka, apalagi lo yang tidak sholat. Sekarang mengeri Pak, jangankan masyarakatnya, kiainya lalai sholat tuh. Maaf kiai, mudah-mudahan kiai di sini tidak. Dulu, sekarang bukan sekarang. Dulu saya ini suka ke masjid itu lebih dulu, karena saya paling bagus suaranya di antara para santri yang jelek begitu. Makanya kiai suka nyuruh saya duluan, Jejon ke masjid tiheula duluan. Saya ngaji Quran dulu, habis ngaji azan, udah azan sholat qobliyah, udah sholat qobliyah baru saya sholawat, karena masih menunggu kiai, karena kiainya telat datangnya. Karena sekarang biasa banyak kiai yang berpikir begini, tenang aja kan gua belum datang gak bakalan berani komat mereka. Makanya ada kiai yang begitu dengar azan masih modal. Maaf kiai, jangan tersinggung ya. Ada yang begitu di sono. Mudah-mudahan di sini kagak gitu ya. Di sono mah ada.
Seperti yang saya ceritakan tadi, 6-10 menit belum masuk masjid Kiai, akhirnya saya agak pusing juga. Saya buka jendela yang rumahnya sebelah sana, rumah Kiai sebelah sana, di luar jendela. Allahumma sholli ala. Maksud saya teriak itu biar Kiai cepat keluar. Jam 6:13 Kiai datang. Sampean ajengan, sampean tuh kaki, bahasa Sundanya sampean halus itu. Sampean ajengan nokeran cokor santri. Santri mah cokor kan, ajengan mah kudu sopan. Keajengan tuh kan harus sopan. Ibu tinggi, saya weh, cicing wae, ibu tinggi, saya. Nah itu namanya tidak beradab, itu nggak sopan, itu pendek. Ke Kiai mah bukan pendek, kurang tinggi, begitu. Biarin, saya mah badannya pendek juga, asal anunya aja panjang. Apa anunya? Napasnya. Mikirnya yang jelek-jelek melulu sih. Wa kam min aibin qaulan sahiha wa afatuhu bil fahmi saqimi. Banyak perkara bagus tapi karena frame-nya di otaknya sudah jelek, jadi kesimpulannya jelek. Ya, ada orang mau ngundang karena musim ninja. Awas ninja, padahal orang mau ngundang. Itu sudah jelek pikirnya. Anunya panjang. Padahal bukan anu-anu, nafas maksud saya. Bu, Kiai, kaki Kiai lihat. Kasih jalan. Kata Kiai sama santri waktu itu, termasuk saya. Begitu sampai ke depan, Kiai lirik saya. Komat Jun. Saya lemes. Kenapa santri ngambil untung, kok Kiai tidak balik untung, modalnya juga belum? Apa maksudnya Pak Jujun? Kenapa santri sholat sunat qobliyah Kiainya tidak? Bukankah sholat fardu itu modal? Sholat fardu mah tidak usah dihitung. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu mah modal. Kalau jualan nggak usah ngitung modal, yang dihitungnya laba. Aya nu jualan balik ka imah, alhamdulillah balik modal. Isukna jualan deui, sorena dihitung, alhamdulillah balik modal. Pedagang bodoh itu. Yang dagang mah biasanya cari sunatnya tambah, itu cari labanya di situ. Kalau wajib bahkan tidak usah dihitung karena pokok, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan siksa, kan begitu. Dulu saya tidak prejudis, tidak suuzon pada kiai itu. Saya nanya pada anaknya. Kenapa saya berani nanya pada anaknya? Karena anaknya itu pacar saya. Jadi saya itu dulu kalau pesantren itu pakai strategi, anak kiai itu pasti saya pacari, karena takut habis bekal kan bisa minta dulu. Gitu. Kalau pindah pesantren ya diputusin kagak sama saya. Nggak tahu, banyak sekarang juga katanya yang masih menunggu. Aku menunggumu, ada yang begitu. Kalau anak sekarang mah ke saya teh banyak yang mau jadi dialognya. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa Kang Jujun. Oh karena hati telah letih. Saya tanya sama dia, Neng, kenapa sih mama tuh ke kiai, kenapa sih mama kalau sudah sholat malam sudah azan kok lama sekali sih, lambat amat ke masjidnya, ngapain suka sholat qobliyah di rumah? Karena pada pacar dia terbuka juga. Enggak, bukan sholat qobliyah, mama udah kebiasaan. Kalau azan itu mama ke air dulu di WC, denger makanya lagi BAB. Oh modal. Kan ngeri saya lihatnya, seperti sekarang itu dulu, sekarang juga gak ada perubahan. Indonesia dilanda bencana, banyak kiai kumpul ngomongnya mau istighosah, acaranya baru dibuka jam 11, duhurnya dilewat, berdoa aja sampai jam 1:30. Kenapa doanya diutamakan, sholatnya diakhirkan? Makanya mau bagaimana doanya diijabah, sholatnya di akhir-akhir. Padahal Al-Quran menyuruh pada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Ini mah istighosahnya digede-gedein, sholatnya diakhirkan, amin amin. Ada yang begitu ya? Suka lihat yang begitu ya? Mudah-mudahan jangan diikuti oleh kita, amin.
Jujun Junaidi sekarang sedang belajar merombak hal-hal yang jelek. Warisan orang tua yang jelek kita potong, yang baik kita tingkatkan. Amin. Sekarang kesalahan kita itu kalau warisan yang jelek terus aja dilakukan. Biarin dah kata bapak saya. Susah kalau begitu. Isra Mi'raj, padahal Isra Mi'raj kan suka belajar tajwid. Kalau barisnya fathah hukumnya tafkhim, bacanya tebal. Isra tapi karena sudah biasa Isra Mi'raj, jadi bismillahirrahmanirrahim, ibarat begitu jadinya. Ay Rahman Rahman, ay Rahim Rahim, ay Isra Isra, ay Mi'raj Mi'raj. Tapi kayeuna ditukun sakitu salah oge. Coba dirombak atau nu salah mah. Ada anak kecil sholat taraweh di belakang berantem. Biasakan kalau anak kecil masih seretan di belakang teh. Sampai satu saat ada Jagger insap, Cowboy insap, kata neneknya sholat. Gimana sholat teh? Ikuti aja yang di masjid. Sholatnya teh pas di belakang deket anak-anak. Begitu Allahu Akbar sudah diseret. Yo gini sholat, iya siap lah. Diseret, oh gini siap lah. Oh, buk, jungka, puas. Begitu jatuh pulang ke rumah, kata neneknya ditanya, gimana sholatnya? Alhamdulillah, capek aneh sholatnya. Untung saya punya ilmu bela diri. Karena dia pikir sholatnya itu rame. Ceritanya ada yang sholat di belakang. Itu biasanya di depan ada dua orang tua berbeda pendapat. Kata orang tua yang satu, hei anak-anak, diam kamu, sholat yang benar. Kata yang satu lagi, lah nggak usah disahutin si anak-anak mah, biarin, kan kita juga masih anak-anak mah begitu kan. Nah orang tua yang kedua itu goblok itu. Kenapa yang jelek itu mesti diwariskan? Biarin aja, kan kita juga. Jangan begitu dong. Yang jelek dari kita itu jangan suka diwariskan pada anak. Pura-pura saja kita tidak melakukan kejelekan. Ini mah urang oge baheula. Seperti ada anak jelek, ku bapakna dididik, ku ibuna. Bapak maneh jika lu heueuh. Bapak lu kayak iya aja. Lu kan jelek begini turunan bapak lo. Bapak lo tuh dulu segede lo lebih nakal, lebih gila daripada lo. Tuh kan gagal didikan kalau begitu, bener gak? Nanti ketika bapaknya didik, bapak bisa aja, kan kata ibu juga bapak begitu. Tolong ya. Jadi mulai seperti yang tadi, saya parah lihat sekarang kondisi. Pantas doanya tidak dikabul karena kita banyak meminta, tobatnya jarang. Padahal di Quran iyyaka wa iyyaka nas, ibadah dulu baru minta tolong. Ini mah mintanya banyak, ibadahnya tidak, malu dong. Ada yang miskin di sini ada? Ada yang miskin di sini ada? Woi, orang miskin. Dengar ya. Lu tuh sudah miskin. Cari duit saja susah, makan saja syukur dapat sehari sekali 2 kali juga. Tahu udah begitu, coba ibadah yang bener. Ini mah sudah miskin, jelek, nggak dapat duit, kerjaan cuma buruh saja, sholatnya jam 1:30 duhurnya, amit, dunia nggak kebagian, akhirat celaka loh. Maaf, kalau saya ngomong begini jangan dianggap menyakiti hati Anda, karena saya ini sayang pada Anda. Jauh dari Bandung ke sini, kalau saya ngasih duit itu tidak berarti apa-apa. Tapi kalau saya ngasih peringatan seperti ini, mudah-mudahan jadi saudara dunia akhirat. Amin. Karena sekarang banyak orang yang kata nyanyian, agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Iman dan takwa baru ditulis di spanduk. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Kadang-kadang yang bikin spanduknya tidak sholat. Lafaz Allah baru ditulis di mukena Allah, di sajadah Allah, di mukena Allah, di mimbar Allah, di atas menara masjid ditulis Allah. Bahkan ada masjid yang kubahnya dari emas, lafaz Allahnya pun ditulis dari emas. Sampai orang di Jawa Barat berbondong-bondong iuran sewa bis untuk melihat kubah emas dan lafaz Allah yang ditulis dari emas. Tapi kenapa hati yang tidak ada Allahnya tidak pernah iuran untuk mencari supaya jadi ada Allah di hati kita? Saya sering mengidentikan dengan handphone. Ini handphone. Kalau saya mau telepon istri saya, apakah saya lempar handphonenya? Bandung sebelah mana? Di sini saya linglung ya. Sebelah sana ya? Bandung. Oh sana? Oh liur ai. Oh benar-benar. Oh eta kiblat eta. Apakah saya lempar? Mama, ayah lagi ceramah.
dilempar ke sana mah mentok di tembok, dilempar ke sana paling disangap ku maneh. Alhamdulillah. Kalau saya mau telepon istri saya pijit nomor handphone istri saya atau nomor telepon rumah, tek 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 tek. Nah aya naon? Maaf, pulsa Anda habis. Handphone bagus gak dapat pulsa, gak punya pulsa, nggak manfaat deh. Masukin lagi tok dompet. Masukkan tok, datanglah orang pasar kemis. Lagi apa? Lagi bawa handphone tiga-tiganya. Yang satu bangga dengan Nokia-nya. Mending Nokia bisa jadi komunikator. Wah keren kan, kata yang punya Nokia. Satu lagi, lu kampungan amat lo. Sekarang mah yang praktis, yang tipis lo. Nih. Mending ini nih. Kata yang punya Motorola. Kata yang punya sapu tangan. Kata yang punya Samsung, mending Samsung. Ya udah deh, kamu tuh bagus handphonenya, tapi coba sini saya mau minjem. Kata yang punya Nokia, nggak punya pulsa Pak Jujun. Coba kamu yang punya Samsung, sama 50 perak lagi. Kamu yang punya Motorola, apalagi gue 25 perak. Buat apa lo bangga-banggain HP kalau nggak punya pulsa? Bener gak? Islam sekarang tuh baru membanggakan organisasi. Sholat baru rebutan cangkangnya. Kunut nggak kunut berantem. Usoli nggak usoli berantem. Telunjuk bergerak, telunjuk tidak bergerak berantem. Bagaimana kalau yang buntung? Bacaan Allahumma ba'id baini dan Allahu akbaru kabir berantem. Bagaimana kalau yang bisu? Kenapa mesti rebutan? P3 rebutan. Saya P3 kata PKB, gue PKB kata gue pan Islam semuanya. Saya mah Persis, gua NU, gua Muhammadiyah, baru rebutan itu. Hei, jangan rebutan itu doang, malu kayak anak SMU rebutan handphone, saling bangga-bangga handphone padahal jarang punya pulsa. Biasanya anak SMU begitu. Kita mah sudah tua, Mas. Coba belajar ngomong pulsa sekarang, jangan suruh handphone aja yang dipikirin. Datang aja orang pasar kemis, namanya Pak Ismail. Ya Ismail aja dah yang jadi saya kenalnya semua Pak Ismail sih, yang ada namanya di buku saya juga Ismail. Datang Pak Ismail bawa handphonenya yang jelek. Maaf Pak Ismail, umpamanya yang harganya 200.000 yang dibanting 3 kali tidak hancur, yang itu berlakunya zaman Fir'aun pakai kolor malah, umpamanya. Begitu datang Pak Ismail, saya bilang, ini nih Pak Ismail nih, sini saya minjem handphonenya. Ih malu Pak Jujun, jelek handphone saya mah. Nggak apa-apa, saya mah nggak butuh handphone jelek bagus. Punya pulsa nggak? Ada kalau pulsanya mah Pak Jujun. Berapa lagi? Ada 2 juta lagi. Wah keren kan, handphonenya cuma 200.000, pulsanya 2 juta. Mending itu daripada handphonenya 12 juta, pulsanya 50 perak. Bener gak? Ada Kiai Alfiahnya Nasirah, Jamul ditabul, Quran katalar, tapi keur salatna hatena inget karena kitabna teu jadi kiaina. Ada anak orang awam, dia baru tahu aja tentang sholat itu, bacaannya juga kuliah dan kulhu, tapi setiap sholat dia mampu menghadirkan hatinya menghadap Allah. Hebat dia, bisa mikroj dengan sholat. Makanya wajar kalau kita handphonenya tidak disupulsa terus, diblokir akhirnya nomornya. Kalau diblokir nomornya kan biasanya kalau nomor diblokir kan tidak berlaku lagi. Kalau tidak berlaku lagi, di telepon keterima nggak? Nelpon bisa nggak? Nge-SMS bisa nggak? Di SMS sampai nggak? Inilah keadaan kita sekarang. Buktikan. Jangan bertanya pada yang lain, hanya pada diri kita masing-masing. Kita suka di SMS oleh Allah tiap malam, tapi tidak pernah bangun. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada pulsanya. Allahnya hilang di hatinya. Tiap malam di SMS oleh Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Woi, orang pasar kemis, orang kongsi baru, kalau tidur tuh jangan keterlaluan. Karena tidur itu adalah bunga-bunga kematian. Jangan-jangan engkau tertidur dan tidak bangun lagi, berarti mati engkau. Tolong, jangan bermimpi terus. Sepertiga malam terakhir kalian bangun, kata Allah. Hadapkan wajah kalian padaku, hadapkan hati kalian padaku. Tahajud,
kan teu pernah sehudang daweuh saat nah tena SMS dari Allah tidak sampai, makanya ngorok aja. Suaminya, istrinya nimbrung mertuanya, kan gak ada giginya jadi apa? Di SMS saja sama iblis. Saksikanlah pertandingan babak final Liga Champions berhadapan antara AC Milan melawan Liverpool nanti malam pukul 2 dini hari langsung dari Stadion Athena Yunani di televisi kesayangan Anda RCTI. Saksikan, jangan lewatkan. 1:30 sudah bangun niuh kopi, bikin kopi, nonton bola sampai subuh, tidak pernah bilang ngantuk. Amit-amit, tolol sekali tuh orang, nggak malu ya sama Allah ya. Disuruh bangun tahajud molor, dibangunkan oleh iblis nonton TV sampai subuh, tidak pernah menyebut lelah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan setelah ini tidak begitu lagi, amin. Saya bukan fanatik, saya ini pencinta bola loh, gila bola saya. Kalau Anda tahu, saya itu suka dengan pemain Persib ke lapang Siliwangi. Sebelum pergi itu Persib yang doanya jujur. Makanya jangan kaget kalau Persib urutan pertama sekarang. Jujur. Jadi bukan sombong, ini mah kebetulan aja Persibnya mainnya bagus, saya berdoa begitu. Dan giliran lawannya bagus, mas saya juga tidak berdoa karena takut kalah. Jadi ceritanya di Bogor ada cerita, Pak Jujun mah katanya doanya ajib. Saya mau minta doa Pak Kiai, ada apa? Itu minta doa biar yang tadi diceramahi pernikahan, biar yang tadi pengantin baru itu cepat punya anak. Saya berdoa. Kasih. Baru 2 minggu kemarin telepon dari Bogor. Pak Kiai, alhamdulillah katanya anak saya yang kemarin diceramahi oleh Pak Kiai itu baru 3 bulan saya ceramahnya, sekarang sudah melahirkan gitu. Saya bilang ajib bener saya. Ternyata waktu minta doa teh sudah 7 bulan. Amit. Makanya pantas. Ada mahasiswa nanya sama saya, begini pertanyaannya. Jadi ceritanya saya sedang cerita tentang Mi'raj segala macam. Mahasiswa nanya sama saya, Pak boleh nanya? Kata saya boleh. Tapi kalau nanya pada saya, kamu harus nanya yang susah. Makin susah kamu bertanya, makin mudah saya menjawab. Apa jawabannya? Saya tidak tahu. Mahasiswa itu nanya begini, Pak, bukankah di dalam Quran ada ayat yang menyatakan sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, saya bilang. Tapi kenapa sekarang banyak orang yang STMJ? Apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Sekarang kan musim singketan ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bukan minuman yang diseduh itu, ini mah plesetannya. Ada singkatan ABCDGL. Apa Pak? Agak bego selonok dikit gitu loh. Ada singkatannya TOP BGTPSN. Apa? Top banget pisan. Titi DJ, hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Elvi Sukaesih. Benar, penyanyi dangdut benar. Ini ada yang nanya apaan tuh, kacian amat loh. Dia medalis Tangerang nggak kenal Elvi Sukaesih. Elvi Sukaesih itu penyanyi dangdut. Ya. Ada yang sholat Pak, tapi judi masih ada. Untung di sini judinya sudah habis ya. Musim togel suka ada yang masang togel di sini. Saya tahu meskipun nggak ngaku juga ketahuan keningnya. Pokoknya lihat tarangna, lamun tarang dekok tukang togel. Sab tukang togel sok nanya, sabaran nomor lu keluar 2 tilu gelo. Aing ti balik 3 2, aduh. 13 kali sapoe kalikeun 30 poe dekok tarang. Ada orang yang suka sholat tapi pakai mukenanya waktu sholat aja. Begitu keluar dari mukena, lepas mukenanya, keluar rumah jilbabnya juga. Ada yang begitu ada? Di sana, kalau di sini mah enggak. Saya mah lihat, oh di sini mah tuh soleh. Oh ibu-ibunya juga, neng-nengnya juga, generasi mudanya juga, putra-putrinya, putri-putrinya juga, para gadisnya juga pakai jilbab sekarang mah. Ya sekarang emang. Karena saya juga tahu kalau yang tidak biasa mah menceng pakai jilbabnya juga. Nyengsol di tiung naga sia katingalin itu biasa mah. Tong dibenerkeun atuh beuki kapangi taraadna. Ini saya mau amanat ya sama gadis-gadis. Ada gadis ada? Ada cicing ini cicing. Aing metengeun aku panitia cing atuh dihareup teh gadis kitu kahayang teh.
pan mau balik teh ngora kene. Heureuy nih kan bae ini ge beunghar mah daraek dari kawin ku budak ngoranya. Anak muda pengen nikah sama nenek-nenek asal kaya mau tuh mau katanya di Garut ada anaknya 22 tahun mau kawin sama nenek-nenek umur 75 tahun karena lihat hartanya. Pokoknya kalau gua kagin nikah gua doain semoga cepat mampus tuh si nenek, duitnya buat gua, hartanya buat gua, karena niatnya jelek baru 2 hari nikah. Yang mati itu anak mudanya. Pas diperiksa ke dokter ternyata si anak muda itu keracunan susu kadaluarsa. Nenek-nenek disedot. Udah tahu asem. Maaf nek, just kidding nek, saya juga belum pernah nyedot. Kenapa sih lihat jam aja nggak boleh? Ini kan jam saya, usil amat sih. Terus bu, terus nggak capek bu? Nggak, ibu kan di bawah. Yang suka capek itu yang di atas. Jadi kalau mau capek sekali-kali ibu ke atas. Ibu suka ke atas gak? Nih itu ketawanya udah ketawa ketiwi nggak bener lagi deh. Maksud ke atas itu bukan main-main. Ibu kesini ceramah, saya ke bawah denger. Yang di atas mah sakit tenggorokan, yang di bawah. Oke, lanjutkan. Masih siap masih? Ya, subhanallah. Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat, banyak orang yang sholat tapi maksiat dilakukan. Makanya saya amanat neng, gadis-gadis, saya amanat jadilah barang mahal ya. Barang mahal tuh dibungkus, nggak bisa dicoba kalau belum dibeli, bener gak? Orang Sunda suka bilang jadi awewe mah kudu carincing pageh kancing. Itu kancing jangan dibuka kecuali pada yang haknya. Siapa? Suamimu. Persembahkanlah suami kepada suami virginitasmu nanti. Amin. Ini mah lain. Atau saya barusan dari sana ada anak muda di kaleng. Dirangkul aja sama laki-lakinya teh jalan. Pas saya kasih klakson sopir saya. Tit. Itu pasti bukan istrinya. Pasti bukan istrinya. Karena kalau istrinya kalau diklasonin tit pasti bukan begini malah awas ketabrakan gitu. Kalau bukan istri tit malu. Maaf ya yang tadi begitu ya. Jangan kesinggung ya. Itu teh mau ngaji apalagi mau nonton tarling. Sekarang mengeri saya melihat anak-anak sekarang malam pertama bisa dipegang tangannya, malam kedua digandeng, malam ketiga dipeluk, malam keempat diajak tidur, malam minggu kelima tidur bareng, malam minggu keenam kenapa masuk angin, minum sama laki-lakinya teh minum dulu yang banyak dong minumnya, yang banyak. Kenapa ya? Ternyata pas diperiksa positif hamil. Shock laki-lakinya, perempuannya apalagi. Malam minggu ke-7 laki-lakinya kabur. Tidak mau tanggung jawab. Malam minggu ke-8 si wanita nelangsa. Aduh Gusti. Ngekok. Aduh Gusti batin terasa perih, sedih sekali. Siang dan malamku kesepian, tinggal kenangan yang menyakitkan. Merana, aku merana karena cinta durjana. Oh, ibu bapak icih tulungan batin beri hati nalang. Pingsan aja pas bangun kata saya KDL. Apa KDL? Kacingan deh loh. Udah merana, udah kandungan 2 bulan, 3 bulan, akhirnya daripada ngurung diri jalan-jalan aja. Pas di bioskop lihat pacarnya pacaran lagi sama temennya. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan si dia teman baikku. Payah loh. Udah malam sih Kiai, kalau nggak begini mengantuk.
Subhanallah. Lihat. Nggak apa-apa ya. Saya mohon doa semoga saya sehat. Kalau ibu kangen sama saya nanti Ramadan saya aja Trans 7. Saya masuk di laptop si Unyil. Kenapa saya masuk kok di laptop si Unyil? Karena saya punya tanggung jawab pada generasi. Karena itu laptop si Unyil itu seneng anak-anak itu nontonnya, maka saya harus masuk di dalamnya. Saya tidak mau karya orang dewasa. Saya mau di situ biar masuk agama di dalamnya. Saya min bila bangsa Proses, oh boleh, tapi saya minta di acara itu. Saya minta di acara Unyil ngabuburit. Nah, jadi nanti kultumnya Jujun Junaidi nanti. Insya Allah ada nyanyinya. Jadi tiap episode pasti diakhiri dengan lagu. Ya nggak apa-apa, itu kan karakter saya. Ada kiai yang nentang, apaan sih si Jujun ngajinya nyanyi aja, nggak apa-apa kiai, ini metode, nggak usah nimbrung aja. Pokoknya kiai saya masing-masing, karena saya tahu kiai yang ramai pada saya, dia tidak bisa nyanyi, itu aja persoalannya. Kalau bisa nyanyi makan sama aja kan? Apa bedanya dengan Ifrah ya Andi? استغيث طفل المنى وحيا الحبيب افرح يا قلبي. Nggak pernah protes kalau nyanyi itu, padahal sama itu pacaran dalamnya. كلمة ولو جبل خاطر ويا سلام بعيد ولا رسالة يا هاجر بيد الساعي البريد بيد الساعي البريد. Gak pernah ada protes kalau saya nyanyi itu kiai, karena bahasa Arab padahal sama. Salam min ba'id, salam dari kejauhan, sama saja. Makanya maaf ya, saya kadang-kadang suka ini kelihatan tidak gaul. Gaul, men. Terus. Ya pokoknya malah yang ngajinya serius, saya doakan semoga jadi penceramah yang dengan statusnya. Yang ngajinya ada humornya boleh, yang gayanya Pak Zainuddin MZ silakan, yang gayanya AA silakan, yang gayanya Pak Jeffrey silakan, yang gayanya Jujun ya Jujun. Saya nggak bisa kalau harus ikut-ikutan AA Gim. Masa saya ikutan agim? Para ikhwan dan akhwat sekalian, betapa indahnya kebersamaan ini. Allah Maha menatap sahabat. Tuh kan daripada nangis kamu malah tertawa kan? Karena bukan bagian saya, bagian agim. Ya, Pak Zainuddin MZ itu saya nggak bisa. Saya teriak-teriak seperti Pak Zainuddin. Assalamualaikum. Lu langsung keselak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Kalau kita ingin melihat apakah dandanan kita sudah rapi atau belum, maka kita butuh cermin. Betul? Bisa segitu aja, itu sudah sakit kepala saya. Karena itu bukan bagian saya, Jujun mah Jujun saja. Jadi saya ingin sebaiknya perbedaan itu jangan selalu disalahmaknakan terus. Karena kalau perbedaan selalu diartikan musuh, itu berbahaya. Kiai dengan kiai bisa berantem karena beda sedikit. Bener gak? Yo pandang perbedaan itu dengan cinta. Ada yang begitu, oh dengan cinta saja semoga jadi kekuatan Islam. Mubalik tipe saya, tipe UJ, tipe Arifin Ilham, tipe Aagim, tipe Pak Zainuddin, tipe siapa saja. Yuk bergabung, yuk kita tegakkan dengan cara masing-masing, dengan tidak usah saling menjelekkan. Setuju? Laskar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus virus yang kan merusakkan jiwa dan busukkan hati. Laskar cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia. Nenek-nenek bingung lagu apa itu? Nek itu mah lagu ABG, judulnya Laskar Cinta, yang nyanyinya Dewa. Pak Jujun kok segala hafal, gaul men, so what gitu loh. Oke, lanjutkan ya. Anak mahasiswa tuh tanya begitu, kenapa Pak Jujun sholat kok sholat tapi maksiat masih terus dilakukan? Ada yang sholat tapi ngejablay.
Oh iya gitu Pak Jujun, banyak. Di Bandung ada Saritem, sekarang sudah ditutup. Insya Allah mudah-mudahan meskipun susah tapi mudah-mudahan akhirnya tertutup, amin. Saritem itu kalau di Jakarta Keramat Tunggak lah gitu ya, tempat wanita-wanita ya, tempat jablay. Lai, panggil aku si Jablay, ibunya oh Jablay, jambu be aku lalai itu. Ada saya lihat dia malamnya menjual diri dengan hidung belang. Dia waktu sholat tetap sholat ada. Pertanyaannya, kenapa ya Pak Jujun? Kok sholat itu bisa mencegah perbuatan keji yang mungkar? Tapi kenapa banyak orang sholat tapi masih kemungkaran masih dilakukan? Saya jawab pada mahasiswa tersebut. Saya bilang begini, karena baca ayatnya tidak tamat. Yuk baca ayatnya yuk. Baca Bu ya. Baca jangan panjang pendek, lama sebentar. Ibu senang pada yang panjang dan lama ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Belum tamat tuh ayatnya, lanjutkan. Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, dan zikir pada Allah itu yang lebih besar. Jadi yang bisa mencegah keji dan mungkar bukan gerakan sholatnya, bukan bacaannya, tapi zikirnya. Ketika dia sholat hatinya tidak zikir saja, itu sudah masuk setan. Apalagi ketika sedang begini tidak sholat, hatinya tidak berzikir, itulah orang yang akan melakukan kejelekan. Tapi kalau setelah sholat, dalam sholat, setelah sholat, hatinya tetap ada pulsanya, zikir tetap pada Allah, sholat terus pada Allah hatinya, ingat terus pada Allah, maka beres sholat Anda dagang, jualannya tidak akan berbohong karena di hatinya ada Allah. Masuk memimpin tidak akan korupsi karena memimpinnya dengan hati yang sampai pada Allah. Benar gak? Ngomong tidak akan ngomongin kejelekan orang karena hatinya ingat pada Allah. Akhirnya lisannya terjaga, matanya terjaga, tangannya terjaga, telinganya terjaga, hidungnya terjaga. Jaga panon ku awasna. Panon nama di dia, awas nama di dia. Jaga celi ku dengena, celina di dia, dengena nama di dia nah hati. Jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Makanya kenapa Muhammad bisa mi'raj? Karena hatinya sudah bersih. Sebelum pergi saja dibelah dulu dadanya, dibersihkan hatinya dari kotoran. Karena Allah Maha Suci, tidak akan menerima yang kotor. Maka beliau diangkat sampailah pada Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah sampai pada Allah. Maka beliau dimi'rajkan oleh Allah. Yuk kita mulai sekarang belajar mencari zikir di hati ya. Jangan cuma di lisan doang. Kalau mau mati baru aja ditalkinkan, dikir, dikir. Jangan-jangan Bapak sekarang pulang. Kok jangan-jangan? Disuruh pulang dong. Pulang. Itu kalau ada yang sekarat begitu. Hei, cepat pulang. Bukan mati pulang itu. Ada orang sini mah taunya pulang itu mati. Makanya kalau ada yang mati suka diumumin, sudah berpulang. Saya mah belum pernah lihat mayat jalan sendiri ke kuburan. Kenapa sih ngumuminya sudah berpulang? Wey, dengar, ini catat. Ada orang mati, ketika dicabut nyawanya, hatinya sedang tidak berzikir pada Allah, tidak pulang, Pak. Bapak sedang lihat saya, hatinya berzikir pada Allah. Iya. Jadi pulang itu bukan kematian. Ketika hati ingat pada Allah, dia sedang kembali pada Allah. Ketika hati lupa pada Allah, meskipun dia mati, ketika matinya lupa hatinya pada Allah, tidak pulang dia kepada Allah. Amit, amit. Makanya yuk cari zikir yang bisa masuk dalam hati. Bukan disimpan Allahnya di mimbar tuh, tapi di sini ditalkinkan. Bukan nanti tapi sekarang. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkin yang mati dengan la ilaha illallah, bukan yang mati yang sudah sekarat begitu. Nih yang mati nih, no, yang mati no, nih.
Kenapa Pak Jujun kok bilang mati? Saya masih hidup kok. Pak Jujun juga kok bilang mati, nunjuk ke dirinya. Kan Pak Jujun itu sedang ngomong, berarti kan hidup. Tangannya juga sedang nunjuk, berarti kan gagah Pak Jujun. Yang gagah tangannya, yang ngomong mulutnya, yang mati itu hatinya. Banyak kita yang boro-boro sedang begini, sedang sholat saja hatinya mati, apalagi sedang begini mati semuanya hatinya. Oleh karenanya jangan matikan hati Anda. Yuk cari untuk menghidupkan hati. Hati hidup hanya dengan satu, zikir pada Allah. Saya mau cerita, Bu. Kalau penyakit tuli jangan dibawa ke pengajian. Bu, ayah, ibu ayah, bu ayah. Iya Pak Jujun, saya juga pengen mi'raj sama Allah. Cuman saya Pak Jujun itu saya tuh suka digoda iblis aja ya. Mau sodakoh saja kata iblis, jangan. Ini sudah sodakoh belum ini? Sudah? Tadi ada waktu kotak amalnya lewat ngisi enggak? Kan ada yang begini. Begitu lewat, selamat. Selamat itu teh kata setan. Setan tuh kan bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk bisikan. Alladzi waswisu fi sudur minal jinnati wan. Pak, bisa jadi setan buat bapak istri. Bapak mau ke masjid, hujan, hujan ya, kata istrinya. Makanya hujan atau di rumah aja, ngapain ke masjid? Setan berbentuk istri. Musim hujan mah nggak usah di masjid, itu Pak di rumah aja semingguan, sholatnya disingkat. Kenapa? Gimana mas sholat semingguan? Usolli fardhu maghribi, salata, rebo, kamis, jumat, sabtu, minggu, senin, gelo. Keul mahoream dibenyeng, balik kanan. Gerak terjadi ke masjidnya, duduk aja. Itu iblis bungkel kanana. Setelah itu matilah listriknya. Baru ada iblis yang berbisik, lanjutkan ke episode berikutnya. Akhirnya ngomonglah si bapak, mah sini udah hujan, angin dingin lagi, mati lagi lampu sini mah, nitip telunjuklah ke pusar. Kan mati istrinya. Akhirnya dititipkanlah telunjuknya ke pusar istrinya. 5 menit kemudian kata istrinya, bapak ini mah bukan pusar. Kata suaminya, lu cekcok amat, ini juga bukan telunjuk. Untung anaknya pada tidur. Yang masuk bukan telunjuk ke pusar, tapi kelingking ke hidung. Tunggu goreng wae. Nah itu karena setan itu yang berbentuk manusia. Mestinya ibu jadi malaikat buat suaminya. Allahu Akbar, suaminya sedang mainin remote, nonton TV, ibu lirik. Malaikat kan begitu, berbentuk istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, azan. Kata suaminya, iya azan, emangnya lagu dangdut? Bukan, bapak sholat ke masjid dong. Enggak, gua di rumah aja. Pak, kalau laki-laki bagusnya sholat di mana Pak? Di masjid. Kalau di rumah perempuan. Kalau bapak sholat di rumah berarti bapak perempuan. Nih pakai mukena. Itu dakwah itu. Kalau suami masih jablek juga, ibu ancam jurus terakhir dakwahnya. Apa? Bukan ayat. Inna sholata, bagian kiai itu mah. Ibu masih gini aja. Mau ke masjid kagak? Enggak, males. Enggak bakalan dikasih lagi sama gua. Nah itu senjata terakhir ibu. Pasti si bapak terhenyak. Hah? Tadi bere deui. Aing tadi berana kumaha bal ya ini. Begitu mau buka pintu, hujan. Hujan. Jangan diam. Nih payung. Atuh mah gelap. Nih lampu. Atuh mah licin. Nih tongkat. Atuh mah itu nanti nyiprat ke sini. Bawa salin. Begitu. Di dalam kita itu kan ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Tinggal terserah mau yang mana, kita dikendalikan oleh mana. Nah semoga kita bukan jadi iblis, jadi malaikat. Tapi kebanyakan kita ini banyak iblisnya, bener gak? Mau ngaji betah, iblis nebarin paku di pantatnya. Begini pengen balik aja. Dari masjid, dari rumah ke masjid hujannya gerimis, gak jadi ke masjid. Tapi kalau dari masjid hujan gede juga ke rumah, lari. Iblis. Nah sekarang saya mau ngasih jurus mengalahkan iblis. Siap dengar jurusnya? Siap? Berarti Pak Jujun kalau begitu Pak Jujun mah sudah hebat bisa mengalahkan iblis. Maaf Pak, kalau sudah belajar jurus mah berantem gak bakalan kalah terus.
Ini mah berantem, berantemnya itu doyan berantem, tapi nggak pernah punya ilmu bela diri. Tiap hari berantem kalah terus, benar gak? Ya kalau belajar jurus mah 10 kali dipukul, 8 ditangkis, 2 kena nggak apa-apa. Ini mau berantem 10 kali dipukul masuk semuanya ya KO. Itulah kita melawan setan, karena kita tidak punya jurus melawan. Tiap hari kita dikeroyok sama setan, kalah terus. Nih masjid buktinya lambat itu karena kalah terus ini. Coba kalau menang melawan setan pasti cepet ini. Mudah-mudahan setelah saya ngaji semuanya punya jurus ini cepet ini. Amin. Saya kasih jurusnya ya. Ya Bu ya. Mau diamalin mau? Jujun Junedi mau ada perlu ke Pak Ismail Maning. Jujun ada perlu ke Pak Ismail. Datanglah saya ke rumah Pak Ismail. Begitu saya buka pintu pagar Pak Ismail, anjing. Anjing siapa? Anjing siapa? Anjing Pak Ismail, anjing Ismail. Lanjutkan nggak saya buka pintu pagarnya? Lanjutkan jangan. Diteruskan nanti gigit atuh. Lanjutin nggak buka pintu pagarnya? Kalau nggak terus mah tuh keperluan nggak sampai. Gimana caranya? Dibaledog. Ngamek Ismail, Pak Ismail di Paraban kumana dibaledog bahaya. Ya, tingali Udin. Dengekeun ijah ipah. Ana mesaron nining titin ai imas dengekeun. Aya kabeh aya. Dasar pasar kemis segala ayah. Begitu buka pintu pagar, anjing galak. Jangan dulu diterusin, mundur 1 langkah. Kenapa mundur? Nanti lampu digigit loh. Tapi jangan dulu pulang karena keperluan belum sampai. Gimana caranya? Panggil yang punya anjingnya. Assalamualaikum Pak Ismail. Cek Pak Ismail, waalaikumsalam. Sahanya, Pak Jujun. Ayah naon Pak Jun? Ada perlu sama bapak, cuman anjingnya galak amat. Iya, nanti saya panggil dulu anjingnya. Dipanggil lah anjingnya oleh Pak Ismail. Bopi, jangan begitu sama Pak Jujun. Pak Jujun kan tamu kita. Segala galaknya anjing kalau dipanggil sama yang punyanya pasti dia jadi jinak. Persis tuh. Ah bener orang di Magarelo ke ajengan yang nyawakan ajengan anjing persis tuh persis. Begitu anjingnya sudah jinak, lanjutkan saja buka pintu pagar rumah Pak Ismail. Keperluan saya sampai pada Pak Ismail, saya juga selamat tidak digigit anjing, kan anjingnya sudah jinak pada yang punyanya. Bener gak? Kita ini pengen mi'raj seperti Rasulullah pada Allah, pengen ibadahnya getol, pengen khusyuk salatnya, pengen sedekahnya rajin, bener gak? Tapi itu setannya gigit terus Pak Jujun, gigit tangan saya, gigit mulut saya, gigit hati saya, gigit semuanya digigit. Gimana caranya Pak Jujun? Panggillah yang punya setannya. Siapa yang punya setan? Allah. Memanggil Allah apa artinya? Zikrullah. Wa aqimis sholata li dzikri. Semoga kita semua menjadi ahli zikir, ahli salat garis miring jadi ahli zikir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tumpak sado kalui panjang kudana abrug-abrugan, mun pidato tong sok panjang-panjang bedeung sayahna kaburu kukurubukan.